keempat ya, atau pertemuan terakhir dari kelas kita, kelas Fun Ramadan di tahun 2022 ini. Semoga tahun-tahun depan kita bisa mengadakan lagi, kita bisa bertemu lagi, kita bisa belajar ilmu baru lagi yang mungkin bisa berguna untuk kalian di sekolah maupun di kehidupan sehari-hari ya. Oke, pertemuan ketiga kemarin kita membahas animasi dan menggerakkan sprite atau objek dari game itu ke kanan ke kiri, kemudian naik turun menggunakan keyboard ya, kalian masih ingat ya. Kemudian hari ini kita akan belajar animasi dengan kontrol dari mouse. Jadi nanti kita akan membuat sebuah game Tom and Jerry. Nah, mirip seperti itu ya. Jadi ada kucing, yang kucingnya kita gerakkan dengan mouse, kemudian ngejar tikus atau ngejar mouse juga. Nah, nanti apabila si kucing bertemu dengan tikus, maka kalian menang. Nah, di sana sebelum kita ke materi yang hari ini, ada baiknya kita review nih. Jadi kita telah melihat beberapa teman kalian mengirimkan tugas. Hari ini ada 2, nanti kita ada Ula atau Alfaris Fatan Maulana dan Karen untuk mempresentasikan pekerjaannya ya. Oke. Ula sudah siap? Bisa dinyalakan mikrofonnya, Ula? Oke ya. Untuk teman-teman yang lain, mungkin videonya bisa dinyalakan. Siap. Mungkin akan kita screenshot nanti. Oke. Ula, silakan sharing. Kita akan melihat, teman-teman memperhatikan, dan mungkin dapat bertanya atau mengomentari. Oke, silakan Ula. Tadi ini tentang pertanyaan nama-nama ibu kota. Halo, hari ini aku akan menanyai kamu tentang di mana ibu kota berada. Apa nama ibu kota Indonesia? Jika kita salah, maka ini yang akan terjadi. Jawaban yang benar adalah Jakarta. Apa nama ibu kota USA? Itu adalah Pertanyaan terakhir, apa itu ibu kota Jerman? Itu Berlin. Benar. Nah, itu adalah nyonya. Bagus sekali, Ula. Tolong jangan dimatikan dulu share screen-nya. Mungkin teman-teman pengen lihat kodenya. Kita pengen bertanya nih, kodenya seperti apa. Oke, sekarang coba Ula tunjukkan bagian mana yang di pertanyaan yang kedua ya. Berarti pertanyaan yang USA bukan ya. Yang pertanyaan yang kedua. Oke. Pada saat jawaban salah, di mana tuh? Jika Oke, betul ya. Jadi di sini Ula sudah paham materi pertama, yaitu pakai if then else kondisional ya. Kemudian C dengan tampilan ya, jadi ada interaksi antara bola satu berwarna merah sama biru berinteraksi, itu pertemuan pertama ya. Yang kedua yaitu if then else, di sini ada jika jawaban sama dengan Washington, ada di sini nih. Jika jawaban sama dengan Washington, maka akan
menyiarkan apabila benar dia menyiarkan ini ya. Apabila salah dia melakukan ini. Nah, ini ada pertemuan kedua. Oke. Untuk pertemuan ketiga, ulang, yaitu tentang animasi. Apakah ada pertanyaan? Ulang, materi tentang animasi, kelihatannya animasi belum masuk dalam. Iya, aku itu sebenarnya zoomnya waktu zoom animasi belum itu lupa ketiduran. Oh Jadi gitu, enggak. oke. Oke, nanti tolong dicek YouTube-nya ya. Nanti YouTube-nya dicek, nanti agar agar Ula bisa. Nanti untuk bisa dimasukkan dalam setiap game yang dibuat, nanti bisa dimasukkan lebih bagus. Ada yang bergerak, kemudian mungkin ada musiknya, dan ada yang lain. Oke, terima kasih Kak Ula, sukses ya. Oke, bisa stop share screen. Oke, yang kedua, Karen sudah siap? Sudah. Oke, Karen silakan share screen. Teman-teman tahu. Oke, trivia game, Karen. Oke, Karen. Oh, ini mouse-nya gerak-gerak ya. Oke, nanti Karen jelaskan ini mouse-nya kok bisa seperti itu. Jika jawabannya benar, dia akan menjawab benar. Salah. Apa tadi? Ibu kota. Oke. Nanti tadi ngetiknya salah ya. Oke, ibu kota Jepang. Mana nih ibu kota Jepang? Oke, benar, bagus. Oke, terima kasih. Kalian bisa lihat dalam kodenya, bisa dikecilkan, kemudian kita lihat kodenya seperti apa. Oke, kecilkan dulu. Sudah. Nah, oke. Coba sekarang kalian tunjukkan bagaimana memunculkan ini. Ini materi yang kedua berarti ya. Materi ketiga ya, memunculkan dinosaurus yang berjoget ini. Bagian mana nih? Coba tunjukkan. Berarti ini pertanyaan terakhir ya. Pertama, ini di-hide dulu. Di-hide dulu, oke. Biar gak kelihatan ya. Biar gak mengganggu ya. Oke, nah kemudian. Dinosaurus ini juga di-hide. Oke. Terus munculkannya gimana nih? Munculkannya. Sambil review pertemuan ketiga. Oke. Ini ada. Ini ya. When I receive selesai. Oh ini. When I receive selesai. Di show terus. Show. Forever next costume. Oke. Ini artinya apa? Berarti pada saat si dinosaurus 5 ini menangkap ada broadcast proses selesai atau ketiga jawaban telah dijawab dengan benar, maka then do so. Berarti kemudian tadi yang di-hide ya, di-hide kemudian ditampilkan begitu ya. Kemudian forever, while, true, kemudian next costume. Costume itu berarti tadi yang gerak-gerak kanan kiri ya. Oke. Kita lihat lagi, kita mau lihat kode yang lagi yang sebelah sini. Yang kita pengen ngecek kodenya. Oke, sebentar. Stop dulu. Oke, ini cukup lengkap ya. Adik-adik ya. Dari sini ada pada saat benar ada memainkan musiknya di sini. Kemudian dia si dinosaurus mengatakan sesuatu. Selain itu si dinosaurus juga bergerak-gerak. Nah, ini komplit ya. Oke.
Oke. Oke, terima kasih Karen. Ya, sama-sama. Ya. Teman yang lain bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang dibingungkan? Silahkan bertanya ya. Oke. Oh iya, tadi kakak cek ada beberapa teman mengirimkan tugas, tapi bukan tugas yang kedua, tapi tugas yang kemarin, tugas pertemuan ketiga ya, apa namanya, materi pertemuan ketiga. Nanti kita bisa lihat tadi salah satunya punya Mirza. Mirza, apakah sudah ada? Mirza online? Mirza belum online ya? Oke. Batara, Batara tadi mengirim tugas. Apakah bisa dipresentasikan, Batara? Mikrofonnya bisa dinyalakan, Tara? Ya. Oke. Tara, coba Tara share screen tugas yang Tara kerjakan. Nanti coba kakak pengen lihat, tunjukkan kepada teman-temannya. Silahkan Tara, share screen untuk tugas yang dibuat. Nanti ceritain ya, Adik. Tugasnya Adik itu. Iya, Adik cerita sekarang. Mana punya Adik? Yang bagian ini, Mas. My stuff. Ini ya, oke. Mana ada tugasnya Adik? Yang bagian ini, my stuff. Oke. Ini. Ini ya? Ini ya. Ini yang ini. Ya, kita pengen lihat. Nah, ini ya bagus ya. Ini alhamdulillah. Tara bisa jelaskan nih, bagaimana caranya, apa ya? Algoritma gamenya seperti apa? Coba Tara jelaskan. Kita sambil belajar berani ya, Tara ya. Jelaskan. Adik, buka apa dulu? Coba jelasinnya. Yang tadi, yang kemarin Adik bikin itu. Bilang belum bisa jelasin, Kak. Belum bisa jelasin, Kak. Oh gitu, oke, Tara, nggak apa-apa ya. Besok setelah yang kita bikin game, Tapi bisa ngerjain. Berani jelasin ya. Ya. Oke, sampai ketemu lagi Tara. Oke. Gimana Kak Adik? Mau jelasin berani nggak? Oke, adik-adik sekalian, hari ini nanti kita akan kedatangan tamu ya. Jadi kakak punya teman, dia saat ini berada di Singapura, dia bekerja sebagai programmer. Jadi kalau seperti kalian ini, misalkan kalian ahli besok ya, kalian nanti akan disebut programmer atau orang yang membuat program, seperti itu kira-kira. Nanti kalau pada saat dia join, nanti akan kakak perkenalkan, nanti beliau juga akan sharing ya dengan kita bagaimana caranya agar anak-anak bisa pinter codingnya, gitu ya. Oke, kita masuk ke materi keempat atau yang terakhir, yaitu kita akan membuat aplikasi Tom and Jerry. Oke,
Kita akan lihat sebentar lagi. Oke, ini adalah aplikasi mouse catcher atau mungkin kita sebut Tom and Jerry ya, mouse catcher atau Tom and Jerry. Jadi coba saya mainkan dulu ya. Kita play. Oke, di sini ada tikus, ada kucing. Ya, kita mainkan lagi. Ada tikus, ada kucing. Misinya adalah si kucing menangkap tikus. Apabila tikusnya tertangkap, maka munculkan tulisan "you win" atau kamu menang. Nah, ini prinsip dasar yang kamu dapatkan untuk yang kalian dapatkan di pertemuan ketiga. Jadi seperti biasa ada if, kemudian kondisinya misalkan sprite 1 overlap sprite 2, yaitu tikus overlap kucing. Kemudian di sini ada animasi juga. Jadi animasi kucing bergerak-gerak, kakinya bergerak ya. Ini juga materi yang kemarin yang terakhir, yang pertemuan ketiga. Kemudian setelah itu, nah yang belum pernah dibahas yaitu mouse. Jadi kucing ini bergerak. Kalau ini tikusnya bergerak random ya. Kemarin kita sudah mempelajari random. Tikusnya bergerak random. Tapi untuk kucingnya dia bergerak sesuai dengan arahan mouse. Jadi dia ngajar mouse nih, mouse-nya di atas, mouse-nya ke kanan, mouse-nya ke kiri, ke bawah. Oke, jadi kita menangkap kucing tidak dengan keyboard lagi, arrow lagi, tapi dia menggunakan mouse. Caranya bagaimana? Tidak terlalu sulit ya. Oke, kita lihat kodenya. Di sini kita seperti biasa mulai dengan sprite. Kita punya 3 sprite di sini. Kalian perhatikan yang ini. Oke, yang bawah kanan. Kita punya sprite 1 namanya kucing, sprite 2 tikus, sprite 3 tulisan "you win", atau kalau punya Batara tadi ada tulisan game over. Di sini ya. Oke. Kemudian kita klik, ini kodenya tidak terlalu banyak. Kita klik, kodenya cuma segini. Lebih banyak yang kalian bikin di tugas yang kedua tadi ya. Tadi kita lihat skrip punya Karen sama skrip punya Ula tadi cukup panjang ya, ke bawah sangat panjang sekali. Untuk game ini nggak terlalu panjang. Kita perhatikan mulai dari sini. Kita mulai dari sini ya. Kita cek dari sini. Oke, seperti biasa mulai dari event. Pada saat kalian ngeklik ya bendera yang ada di sini. Oke, maka yang terjadi adalah event dulu. Pertama show dulu. Kucingnya nyalakan dulu ya. Sebelum dia mengejar tikus, kucingnya dinyalakan. Kemudian go to, ini koordinatnya ya, x min 193 sama min 124. Kita jalankan coba ya. Kita jalankan. Nah, ini posisinya kucingnya di paling kiri dan tikusnya paling kanan. Kalian lihat ya. Oke. Nah, ini dia. Ini yang ada di sini ini maksudnya adalah mereset posisi. Jadi biar tidak terlalu dekat ya, biar gamenya lebih seru dan tidak terlalu mudah, itu antara objek satu dan objek yang kedua kita pisahkan. Oke. Kemudian kita ke kode yang bawahnya ini. Ini forever, kalian ingat ya. Nah, ini adalah melakukan secara terus-menerus atau mungkin dalam program di sini ada while true. Jadi di sini apabila sprite kucing ini jaraknya dengan mouse itu lebih dari 20, maka dia mengikuti mouse. Kalau sudah dekat, tidak. Coba kalian perhatikan. Nih. Dia bergerak, kakinya bergerak-gerak. Kalau jarak sprite, nah ini kalau sprite-nya sudah dekat dengan kucing, dia nggak bergerak lagi, dan kakinya juga nggak bergerak. Nah, kalau dia jaraknya atau distance-nya lebih dari 20, maka si kucing bergerak.
Oke, kalian lihat ya, ini kodenya yang ini. Nih, ini sebetulnya bagian dari animasi. Jadi kita pengen si kucing kelihatannya berjalan, gitu ya. Jadi bagaimana caranya membuat kucing berjalan, yaitu dengan kostum kan, otomatis dengan kostum. Nah, ini adalah yang menganimasikan kakinya bergerak ke kiri ke kanan gitu ya. Nah, tapi penandanya kapan dia harus kakinya bergerak ke kiri dan ke kanan itu adalah posisinya dengan mouse yang ada di sini. Nah, oke. Kemudian kita lihat yang ini udah jelas ya. Jadi prosedur tikus mengikuti mouse itu yang ini. Nah, point towards mouse pointer. Oke. Ini sebetulnya point toward itu adalah mengarahkan si kucing ke posisi mouse. Kemudian yang bergerak ini adalah yang ini. Hapus dulu ya. Yang ini itu yang mengarahkan wajah si kucing. Oke. Kemudian yang ini, yang bawahnya ini yang menggerakkan. Ini menggerakkan kucing menuju mouse. Untuk yang ini ada kostum ini ya. Yang menganimasikan kaki kucing. Seperti ini ya. Oke. Prinsipnya itu, yang ini bagian ini kalian sudah tahu ya. Apabila dia menerima broadcast game over, maka si kucing sembunyi, si tikus sembunyi, kemudian munculkan sprite you win. Oke, kita lihat sprite yang kedua. Tikus ini gerakannya sudah kalian pelajari di pertemuan kedua ya. Pertama, ini yang tadi sama seperti yang kucing, yaitu go to X sekian, Y sekian, yaitu posisinya di sini. Nah, kenapa? Agar dia berjarak, biar kucing sama tikus itu ada jaraknya, biar tidak terlalu dekat. Oke, kemudian sama juga forever. Ulangi 5 kali, repeat 5, ini adalah mengulangi 5 kali naik kostum. Kostumnya apa sih? Kita lihat. Ini maksudnya adalah si ekornya bergerak-gerak. Kalian lihat ya. Nih. Berhenti, gerak-gerak-gerak, ya, lagi. Oke, berhenti dia gerak-gerak-gerak. Oke, biar lebih kelihatan lebih hidup seperti itu ya. Bagian dari animasi. Kemudian glide to second to random position. Artinya adalah menggerakkan yang ini. Glide itu kalau dalam bahasa Indonesia itu apa ya? Menggulirkan, gliding. Jadi ini ya, coba kalian perhatikan, dia gerakannya nggak patah-patah. Kalau move to itu patah-patah. Ya, dia gerak sedikit ya. Oke. Nah, ini kan ada gerakannya. Ini dengan menggulirkan sprite ke posisi acak, random acak. Ini bisa juga glide to second to posisi mouse juga bisa. Ya. Jadi di sini mana di biru ini kalian kemarin mengenal yang ini ya, go to yang ini. Ada sini go to X dan Y. Ada juga glide to X dan Y. Bedanya apa? Ini adalah posisinya langsung sesuai koordinat ya. Tapi yang ini menuju ke tempat koordinat, tapi proses dia bergerak ke tempat koordinat itu ditampilkan. Itu bedanya glide sama go. Untuk animasi sebetulnya lebih halus dia pakai glide ya. Tapi untuk gerakan lompat kembali lagi seperti kemarin yang pertama itu lebih bagus menggunakan go to X dan Y. Oke, kemudian forever, ya ini adalah tempat di mana kita mengontrol apabila si kucing menyentuh si tikus, maka selesai.
Nah, ini apabila if touching kucing, spread tikus touching kucing, then broadcast game over, then stop all. Nah, akhirnya semuanya selesai, game over, dan apabila game over, tampilkan tulisan you win. Nah, ini yang show yang ada di sini. Oke ya. Oke, sedikit dulu, kakak pengen mendengar bagaimana? Sudah paham belum? Kita pengen dengar nih. Sudah. Siapa nih yang bertanya? Oke. Albi, bagaimana Albi? Apakah ada pertanyaan? Albi Wirya Manta ya? Albi, ada suaranya Albi? Naura, halo Naura. Kami sudah kerjakan tapi nggak ada suaranya. Oh iya, oke. Terima kasih Albi. Ada pertanyaan Albi? Materi yang disampaikan hari ini, apakah ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, bisa ya? Tapi bisa ya? Oke. Iya, nanti habis coba lagi. Oke. Oke, siapa lagi nih? Rosi, ya ini Rosi ini saya senang sekali karena selalu ceria dan selalu bagus pekerjaannya. Rosi, kakak pengen dengar suaranya. Iya. Bagaimana Rosi? Ada pertanyaan? Bisa ya menggerakkan sprite menuju ke mouse ya? Bisa. Bisa ya? Oke. Oke, terima kasih. Oh ya, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, Pak Ainun atau Kak Ainun sudah datang ini. Kita sangat berterima kasih sekali. Pak Ainun telah menyempatkan diri. Selamat datang, Mas Ainun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang sekali kita kedatangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, adik-adik, Bapak Ibu sekalian, ada baiknya kita langsung ke materi Pak Ainun ya. Sebelumnya kakak pengen memperkenalkan diri dulu nih. Jadi Kak Ainun ini saat ini adalah teman kakak yang saat ini bekerja di Grab ya. Kalian pasti tahu Grab ya. Kalian pasti tahu atau mungkin sering sekali setiap mau buka nih, ini berapa menit lagi kalian akan berbuka, pasti langsung buka aplikasi Grab gitu ya. Aplikasi Grab, kemudian pesan makanan. Nah, ternyata kita senang sekali hari ini kita bertemu salah satu yang barangkali membuat aplikasi ini. Yang bagian nanti kita tanya coba. Pak Kak Ainun, bagian mana yang dibikin dari aplikasi Grab ini? Itu ya nanti ya. Yang kedua, Kak Ainun ini juga seperti kalian ya, seperti kalian di rumah bersama bapak dan ibu dan anak-anaknya ya. Kak Ainun kemarin baru saja memiliki putra lagi, selamat ya Mas Ainun ya. Dan Mas Ainun sering men-sharing tentang anak-anaknya. Jadi kakak pengen sekali nih anak-anak kakak juga pengen seperti anak-anak Mas Ainun juga. Jadi yang berprestasi bukan hanya bapak ya, dan anak-anaknya juga seperti itu. Nanti kalau ada kesempatan, mungkin di sini juga mungkin Zuis, mungkin kelas berapa nanti saya juga belum tahu. Ini juga belajar coding seperti kalian, tapi tidak dengan Scratch. Tapi sudah saya perhatikan banyak sekali yang sudah dikuasai ya. Ada Python, ada juga C, ada juga Java, saya kurang paham. Kemarin saya lihat ada C dan ada Python. Wah ini sudah, kalau di Indonesia sudah luar biasa sekali. Bahkan saya pada saat dulu kuliah belajar C itu nilai saya jelek. Ini Zuis, putra Mas Ainun, yang kelihatannya mungkin saya tidak tahu kelas berapa, tapi
kelihatannya masih SD ya kalau nggak salah ya. Ini sudah menguasai. Ya, kelas 6 sekarang. Kelas 6 ya. Wah, ini berarti mau lulus ya Mas ya? Iya, tahun terakhir ini udah mau ujian nasional. Alhamdulillah. Semoga lancar. Kalau di Indonesia Mas, saat ini anak-anak kelas 6 sudah besok Senin beberapa itu adalah hari terakhir ujian. Jadi ini bertepatan dengan ujian. Oke, mungkin kita mulai aja ya Mas Ainun mempresentasikan. Mas Ainun kita pengen dengar nih sebetulnya ini pertanyaan dari saya juga. Mungkin banyak orang di sini ya nanti yang menyaksikan via YouTube apabila sudah saya upload dan yang ada di kelas ini pengen tahu sebetulnya bagaimana sih pandai memprogram atau jadi programmer itu sebetulnya menurut Mas Ainun itu gift atau bakat ya, atau sebetulnya bisa dipelajari sebetulnya. Oke, silahkan Mas Ainun langsung saja mempresentasikan ya. Oh iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Nah, ini Aisyah juga ikut. Halo Aisyah. Ya. Mungkin perkenalan singkat ya. Halo, temannya Aisyah banyak tuh belajar coding semua tuh. Aisyah juga belajar coding ya. Ya. Wah ini jagoannya nih ada 1, 2. Iya. Kecil belum ada di foto berarti ya. Iya, saatnya perlu diupdate ini. Saya edit kalian sekarang. Jadi sudah ada yang keempat sekarang, baru usianya baru 0 ya. 0 year old. Iya. 0 year old correct what? Not yet one. But then he's 4 months, right? 4 months, yes, almost half. Ya, jadi saya ayah dari 4 putra putri, terus kebetulan yang semuanya saya coba cekokin belajar coding dan kebetulan yang paling gede itu memang pas suka, dia memang sesuai dengan minatnya, jadi sudah belajar codingnya udah serius. Ini dia kalau nggak lagi les coding sekarang, dia lagi les coding ini di kamarnya. Kalau nggak gitu saya panggil ke sini. Dia lagi belajar C++ pakai untuk Olimpiade komputer. Jadi yang ngajarin anak alumni tim Olimpiade komputer Indonesia, kuliah di UI, jadi ya les-lesan privat online lah. Ya lumayan ini karena dia suka banget. Jadi saya suruh berhenti pun nggak mau gitu, karena lagi puasa gini kan mungkin berhenti aja, tapi nggak mau, dia mau terus aja. Ya, jadi alhamdulillah sesuai minat juga. Nah, jadi langsung ke pertanyaannya tadi Mas Asar kan nanya ya, ini bakat atau minat ya. Ini kombinasi dua-duanya sebetulnya. Bakat atau belajar gitu kan. Kombinasi dua-duanya karena yang bisa kita lakukan sebagai orang tua itu mungkin beberapa hal seperti yang saya paparkan di sini waktu itu di sebuah acara Python Conference. Mungkin untuk sesuai usianya orang tua bisa membantu mengarahkan gitu atau memberikan pelajaran coding yang sesuai usia. Jadi kalau di sini adik-adik mungkin masih ada yang belum 7 tahun ya, mungkin atau ini mungkin kebanyakan di sini SD ya, 7, 9 atau 10, 12 tahun ya. Iya, ada yang kemarin TK Mas, ada dua. Iya, ada juga yang baru 7 tahun ya. Nah, itu saya bikin ini panduan sederhana aja. Sebetulnya bisa, kalau mau lihat slide lengkapnya bisa dibuka di sini. Oke. bit.ly/anak belajar coding saya kasih di chat ya. Tapi ringkas saja. Jadi kalau adik-adik yang masih di bawah 7 tahun, nah rekomendasi saya itu pakai mainan yang bisa dipegang. Belajar codingnya melalui mainan yang bisa dipegang, tangible toys. Terus kalau yang untuk lower primary ya istilahnya di sini 3 tahun pertama SD, kelas 1 sampai kelas 3 SD itu pakai visual coding. Nah, yang tadi teman-teman pelajari tadi Scratch. Nah, Scratch itu termasuk visual coding karena codingnya pakai ini aja kan, blok-blok yang visual gitu yang bisa dilihat gitu kan. You also like to use Scratch? Yeah. How do you find it so far?
Ya, terus untuk yang upper primary, nah itu sebenarnya udah bisa mulai pakai Python karena Python itu mudah untuk dipelajari. Kalau Duis dulu itu mulai belajar Python, seingat saya itu umur 7 sebetulnya. Umur 7 itu udah mulai belajar Python waktu itu. Saya eksperimen aja, tapi karena kebetulan cocok, jadi dia suka dan bisa. Ya, nah mungkin contoh ringkasnya ya, seperti apa sih tangible toys itu? Nah, kayak gini. Tangible toys gitu kan, tangible toys untuk anak-anak usia TK. Nah, itu bisa ada permainan kartu begini, namanya robot turtle gitu. Bisa dibikin sendiri aja sebetulnya. Ini kayak ada kartu-kartu itu instruksi maju, belok kiri, belok kanan gitu. You can choose your own pattern. You can choose your own turtle. Terus harus melakukan misi gitu. Nah, itu harus ngasih kode, ngasih kartu-kartu yang sesuai runut instruksi untuk turtle-nya bisa melakukan misi. And also Ya. Terus ini juga menarik ini Glikud. Kalau ya Coding seru dan pakai enak Poki. bersama aplikasi Glikon. Caranya gampang. Harus tik Poki Ini Android Mas ya? rasa apa saja. Ya, ini bisa install aja, cari aplikasinya aja Jalankan di kode Play Store atau di App Store. dan rasakan serunya permainan. Nah, Yuk download aplikasi Glikon sekarang. jadi bisa pakai itu kan, ada Poki itu jadi instruksi. Kalau Pokinya ngadep ke atas berarti move up. Kalau ngadep ke kanan move right gitu. Kalau mau bikin loop itu pakai Pokinya dimiringin gitu. Kalau mengakhiri loop miringnya kebalik. Kayak gitu. Jadi cukup menarik sih, lucu. Cukup cuman ya pakai Poki ya, pakai Poki. Saya jadi iklan begini. Cuman ya resikonya nanti codingnya belum selesai, Pokinya udah habis duluan ya. Resikonya itu nanti itu ya, adik-adik ya. Nah, terus ya ada macam-macam mainan lain juga, nanti bisa dilihat kalau mau buka. why this was still so small that time? Ya, ini kayak bikin Lego robot, visual coding robot. Ini kan bisa disentuh ya, bisa dipegang. Nah, itu cocok buat Waktu kecil ini. anak-anak di bawah 7 tahun. Nah, kalau sudah di atas 7 tahun, itu bisa mulai visual coding kayak tadi, kayak Scratch tadi. Bikin Scratch, atau Microsoft App Inventor, gitu, atau yang seperti beberapa contoh lah. That's yours. Iya. Nah. Mas Ainun, maaf ini langsung bertanya ya. Kalau di Singapura itu Scratch ini sebetulnya ada teman kita yang ada di Bangkok ya, tapi hari ini kliennya nggak masuk. Kalau semacam Scratch ini memang kalau di Singapura yang seperti ini itu masuknya kurikulum kah atau semacam apa yang mungkin istilahnya kegiatan di luar sekolah begitu ya? Ya. Jadi untuk saat ini yang sudah resmi masuk kurikulum itu untuk SMP. SMP. Untuk SMP itu sudah resmi masuk kurikulum. Saya kurang tahu teknisnya diajarinnya pakai apa? Apakah masih Scratch dulu ataukah langsung ke text coding ya? Tapi yang resmi masuk kurikulum itu SMP. Nah, kalau untuk SD itu ekstrakurikuler dan semua sekolah ada. Jadi belum betul, dan sebetulnya ya gimana ya, meskipun bukan mata pelajaran tapi semuanya ikut. Jadi semuanya ikut. Mungkin juga bukan ekstrakurikuler ya istilahnya ya. Pokoknya ada ya semacam kelas ini ya, kayak kelas ya sesi tambahan gitu mungkin ya. Jadi nggak masuk raport tapi semuanya ikut. Kalau waktu kita kecil ini seperti pramuka ini, Mas. Ya mungkin ya. Tapi nggak boleh bolos ini. Ya, cuman memang implementasinya dikembalikan ke sekolah masing-masing, terutama kan 2 tahun terakhir ini pandemi ya. Jadi pandemi itu banyak yang pindah remote, pelajaran jarak jauh gitu kan, dan itu memang agak sulit sebetulnya untuk belajar hal-hal baru. Nah itu dikembalikan sekolah masing-masing. Nah, iya gitu. Mungkin sama ya di Indonesia, apa udah masuk kurikulum juga? Belum ya.
Ya, jadi yang menjadi catatan tadi yang saya catat Mas. Jadi sebetulnya kelas yang sebetulnya yang kita inisiasi saat ini itu kan sebetulnya kelas mendadak dan kita nggak ada rencana, berarti bisa dikatakan cukup berhasil ya. Setidaknya adik-adik itu berhasil untuk tahu, kemudian membuat aplikasi walaupun tidak, kalau animasi ya tidak smooth, tapi mereka sudah bisa menggerakkan gitu ya. Mas Ainun mau bertanya nih, ini sebetulnya ini masalah saya juga dan mungkin masalah Bapak Ibu yang ada di rumah juga, yang ada di grup ini ya. Kelas ini sebetulnya mulai itu cukup banyak ya. Jadi kelas ini seperti hampir mirip seperti sholat tarawih ini. Pertama diikuti 50 orang. Banyak sekali, atau 70 orang sebelumnya. 70 orang. Ya. Semakin kesini semakin kecil ya. Ini mungkin ya baru pada milih baju barangkali atau bagaimana. Yang saya mau tanyakan adalah bagaimana mengatur semangat Mas. Karena anak-anak ini kan dia ya mungkin perlu juga bermain, mungkin perlu juga bermain tapi hal-hal yang serius seperti ini. Tapi bagaimana sih Mas Ainun mengatur semangat anak-anak agar dia tetap belajar lah ya, seperti itu. Ya. Ini sebetulnya dua pertanyaan berbeda ya. Yang pertama ini tentang kelas ini, yang kedua gimana supaya anak-anak semangat kan. Nah kalau kelas ini yang orang-orangnya atau adik-adiknya makin berkurang itu jawabannya sederhana sih, karena gratis. Begitu. Karena gratis, iya itu fakta itu. Sesuatu yang gratis itu biasanya orang nggak serius, itu udah fakta. Nah jadi mungkin next time kalau Mas Ashar bikin lagi biar para orang tua dan adik-adiknya ini lebih serius itu harus berbayar dan bayarannya harus mahal, premium dikit gitu. Itu insya Allah serius. Ya, tapi ini nggak bercanda, ini serius, memang begitu. Ya. Begitu. Sesuatu yang memberikan statement orang yang sangat berpengalaman, ini saya harus percaya. Ya, sudah terbukti datanya juga. Saya udah ngomong sama teman yang di ruang guru, ya kan, menganalisa datanya. Terus teman-teman yang juga biasa bikin kelas-kelas online gratis kayak Faiz Ghifari. Itu baru tadi siang dia ngasih data, katanya antara 30-40% saja conversion rate-nya yang beneran serius. Ya memang ceritanya begitu. Jadi, saya bisa berbangga lah ya, ini masih lebih dari 50% nih. Iya betul, masih mendingan itu. Nah, jadi nggak boleh gratis Mas, ilmu yang bagus itu nggak boleh gratis. Oke, tapi kalau untuk anak-anak kita sendiri di rumah, mungkin kalau orang tua atau ini adik-adik ada yang semangat untuk mengikuti ini, sebetulnya disinilah letak perlunya berkelindan antara minat dan usaha ya. Jadi kalau mungkin anaknya memang masih sedang dalam posisi kurang berminat, ya udah nggak usah dipaksakan. Nanti mungkin dicoba pas lagi bosen atau pas lagi kosong, ayo kerjain coding gitu. Ayo coba ini. Gitu. Nah, kadang-kadang juga bosennya itu karena udah dirasa cukup. Apalagi kalau Scratch ya. Scratch itu bagi sebagian anak itu nggak perlu lama-lama kok, sebentar aja, karena Scratch itu cuma mengenalkan basic konsep programming aja kan, bahwa itu ada blok-blok gitu kan, ada blok-blok seperti ini gitu, terus di dalam bloknya itu satu runut dijalankan, terus kalau itu bloknya itu loop, berarti itu akan di loop sampai selesai, kondisinya terpenuhi atau kondisinya tidak terpenuhi. Kalau itu if condition gitu, berarti ya blok itu akan dijalankan kalau kondisinya terpenuhi gitu kan. Nah jadi mengajarkan itu doang. Begitu itu sudah paham, itu nggak perlu berlama-lama di Scratch, nggak perlu berlama-lama, karena ya kita tidak, tergantung objektif sih ya, kita tidak ingin bikin animasi yang advance juga kan dengan Scratch gitu. Kalau saya sih objektifnya ya memperkenalkan computational thinking, mengenalkan logika, terus habis itu pindah ke programming pakai Python aja. Nah, kalau sudah di programming pakai Python itu lebih luas lagi, itu bisa menggambar, bisa bisa bikin game kecil-kecilan sederhana, dan ada banyak buku-buku yang project sederhana gitu ya. Kayak ini The Big Book of Small Python Projects, ini juga
bagus untuk yang udah intermediate gitu. Jadi mulainya mungkin Python for Kids dulu, ada game kecil-kecilan di situ, atau ada kode pelajaran coding yang untuk bikin hal-hal sederhana. Nah, terus habis itu lanjut ke yang seru seperti ini. Nah, itu nggak perlu lama-lama. Nah, mungkin juga karena anak-anaknya memang bosan dengan Scratch. Oh iya, udah tahu ini gini. Memang bisa begitu juga. Kalau udah bosan ya udah, nggak apa-apa, lanjut aja. Jadi memang kuncinya terukur gitu Mas ya. Jadi Terukur, ya. kita perlu tahu anak kita seperti apa. Oh ya Mas, kalau boleh tahu, kalau kita lihat Zeus dulu ya, yang saya sering ikuti bahwa banyak pencapaian yang telah dicapai. Itu jam belajarnya seperti apa Mas? Wah, saya sampai kasihan itu kayak kurang tidur itu. Padat banget jam belajarnya. Tapi senang sebetulnya ya, maksudnya Mas sebagai orang tua Mas ini tidak pernah memaksa, tidak pernah mengarahkan, bahwa memang Zeus itu senang sekali melakukan itu dan melakukannya sesuka-suka dia, begitu kan? Iya, ini saya bahkan di titik di mana ibunya pengen nyetop dari coding karena ini tahun ke-6 kan, ujian akhir, jadi harus persiapan ujian akhir gitu. Tapi memang dia suka, jadi ya wis tetap lanjut aja. Bahkan puasa-puasa gini ngantuk-ngantuk, lapar-lapar. Luar biasa. Ya wis biarin lah. Memang suka ya. Nah, tapi kalau yang adik-adiknya tingkat kesukaannya nggak sampai se ekstrim itu, jadi ya secukupnya aja, secocoknya aja. Ya, adiknya lebih suka yang hands on gitu, yang ada barang fisik gitu. Jadi eksperimen science, eksperimen fisika, kimia gitu, atau mainan Lego ya, yang lebih hands on. Nah, beda-beda. Nah, kalau yang kecil ini masih belajar typing. Iya, touch typing. Oh iya, touch typing itu juga penting loh. Iya nih adik-adik nih, kelupaan saya. Jadi kita biasanya pakai typingclub.com biasanya. Tapi ya, you really like this? Okay, you want to do yours itu. Nah, kayak gini. You want this keyboard? I don't know if this keyboard on. Keyboardnya pun minta yang begini. Wah, itu lebih mahal dari punya kakak itu deh. Aduh, iya. Nah, kayak gini. Jadi belajar ngetik 10 jari ini juga penting untuk anak-anak. Malah mungkin sebetulnya lebih baik duluan ini ketimbang coding yang teks tadi ya. Jadi belajar ini dulu baru coding teks. Jadi mungkin dari Scratch visual kan, Scratch kan visual ya, nggak perlu ngetik apa-apa kan. Sebelum pindah ke coding teks ya, belajar ngetik dulu 10 jari. Nah, ini skill paling penting ini untuk zaman sekarang. Ini nggak boleh lihat saya juga baru tahu ini, karena anak saya pertama biasanya belajarnya saya suruh bikin ada surat, semacam surat gitulah ya, kemudian saya suruh dia ngetik di Word gitu. Tapi ya benar juga ya, ini karena ada keahlian 10 jari ini yang tidak ada yang dari saya. Iya, ya ada banyak lah aplikasi atau website yang bisa membantu. Ini udah banyak, gratisan juga ada. Jadi mana yang cocok aja lah buat anak-anaknya. Oke, Mas Ainun. Mas Ainun kan mungkin besar di Indonesia ya. Jadi sedikit banyak Mas Ainun melihat bagaimana pola pengajaran di Indonesia. Jadi saya ini pengen mengutip yang saya baca berita yang Pak Joko Widodo pengen Mas Ainun pulang. Kemudian menarik sekali itu adalah jawaban Mas Ainun, yaitu Mas Ainun pengen anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang sama seperti anak-anak Pak Jokowi atau di Singapura. Nah, ini artinya kan Mas Ainun ini yang meminta nggak macam-macam ya. Ini adalah orang nomor 1 Indonesia. Tapi Mas Ainun melihat dalam tanda kutip ya perbedaan yang besar antara pendidikan yang ada di Indonesia dengan pendidikan di Singapura. Nah, ini saya jadi mempertanyakan masa depan anak-anak saya nih. Jadi bagaimana sih Mas ya? Bagaimana kita sebagai orang tua itu mengejar gap ini, walaupun mungkin nggak akan 100% terkejar ya, tapi
Saya pengen anak saya, walaupun nanti tidak akan sampai ke Singapura, tetap bisa mendapatkan sesuatu yang setara gitu. Ya. Ya, itu memang PR-nya orang tua zaman sekarang ya, memang agak berat memang. Jadi saya bersyukur sekali sih sebetulnya di Singapura ini karena dimudahkan ya. Ibaratnya kalau ambil sekolah yang gratis, hampir gratis, yaitu sekolah umum, itu pun kualitasnya udah bagus banget gitu. Apalagi kalau milih sekolah yang apa namanya yang memang berkualitas, itu agak mahalan dikit gitu. Nah, kalau di Indonesia tantangan orang tua sekarang saya lihat sih ini ya, nomor satu itu kebijakan zonasi sebetulnya. Wah ya, itu saya juga Iya, pusing gitu. nomor satu itu kebijakan zonasi karena itu menjadikan kualitas sekolah jadi merata gitu kan. Jadi guru-guru, bahkan saya dulu dari SMA 5 Surabaya kan, termasuk SMA unggulan ya di Surabaya zaman ya sampai sekarang sih harusnya ya. Tapi karena kebijakan zonasi itu guru-guru dari SMA 5 Surabaya dipencar. Guru-guru yang berkualitas itu disebar, dipindahkan ke sekolah-sekolah yang lain. Jadi sekolah-sekolah yang lain juga dapat kualitas guru yang sama gitu. Tapi alhasil ya jadi ya alih-alih meninggikan gunung, akhirnya kan gunung dipapas gitu kan. Jadi ya wes merata ya, merata, tapi berarti kualitasnya berarti nggak bisa top banget gitu. Nah itu jadi problem untuk orang tua dan anak-anak yang memang lebih berbakat ya. Nah solusinya gimana tantangan ini ya wis berarti orang tua memang perlu mencarikan hal-hal di luar sekolah ya, di luar program resmi sekolah. Bahkan beberapa teman itu sampai ngambil titik ekstrim homeschooling kan. Jadi nggak disekolahin sekalian, homeschooling aja, terus mungkin ijazah formalnya pakai kejar paket A, B dan C gitu ya. Dan ini bukan hal yang buruk loh ya, kejar paket A, B, C itu solusi yang saya itu kebetulan di tim saya di Grab Singapura itu ada salah satu tim saya itu anak Indonesia. Anak Indonesia, dia setelah lulus kuliah dia gabung di Grab Indonesia, terus kemudian setelah beberapa tahun karena bagus performanya kita pindahin ke pusat, ke sini, kita pindahin ke Grab Singapura. Nah dia itu waktu itu dia yang paling muda di tim. Kenapa dia yang paling muda di tim? Karena dia mangkas sekolahnya bukan dengan akselerasi, dia mangkas dengan kejar paket. Jadi waktu kalau misalnya SMP atau SMA-nya gitu, mungkin SMA-nya ya, itu nggak SMA, dia kejar paket aja. Jadi dia masih itu. Nah ada deh, anak Indonesia yang kayak gitu ada juga. So itu bukan sesuatu yang apa namanya perlu dipandang buruk juga sebetulnya sebagai solusi. Tapi anyway, itu tantangan Mas, saya nggak tahu jawabannya untuk para orang tua di Indonesia, mungkin sesuai konteks masing-masing. Mungkin masih ada yang beruntung ada di zonasi yang sekolahnya tetap bagus, atau yang mungkin apa namanya privilege, punya dana lebih untuk memasukkan ke sekolah swasta yang unggulan, ya yang seperti itu. Nah itu mungkin juga bisa jadi solusi. Kalau di luar itu kita mesti nyari sendiri sih resources online gitu. Nah saya ikhtiar juga ya, kecil-kecilan belum banyak. Saya bikin ini daftar untuk para orang tua gitu, senar.ai. Jadi linknya senar.ai. Ini sebetulnya mencoba memecahkan masalah tadi yang Mas Asar paparkan gitu. Orang tua mesti ngapain gitu. Jadi konsepnya adalah kita bikin daftar gitu ya. Senar.ai kan artinya daftar ya, bahasa Indonesia baku. Apa aja sih skill abad 21 untuk anak-anak dan belajarnya di mana aja. Nah ini bisa dilihat kebanyakannya masih yang teknis ya, kayak computational thinking, coding kayak gitu. Nah, kita kumpulin aja di sini daftarnya apa aja bisa dipelajari. Nah ini ya pelan-pelan lah, ini udah lama kita nggak update, tapi sesekali kalau mau apa namanya ngusulin isi juga monggo bisa disubmit ke sini. Jadi kita bikin form juga kan. Nah ini kontribusi data, ini isi form kalau mau kontribusi juga ngisi item di sini. Gitu.
Nah, ini bisa jadi contekan lah apa aja yang bisa dikerjain buat anak-anak belajar di luar pelajaran sekolah. Oke. Wah, ini menarik sekali nih, maksudnya kita dapat banyak nih. Kita dapat portal-portal bagus, kemudian kita dapat insight bagaimana sih coding di Singapura itu seperti apa. Bagus sekali. Oh ya, ini saya pengen nih. Sebetulnya saya beberapa kali membaca status Mas Ainun, mungkin Mas Ainun mungkin juga lupa ya yang status yang mana nih. Jadi saya pernah klik dengan Mas Ainun itu pada saat kalau nggak salah Mas Ainun membuat sebuah statement ya atau status tentang yang bikin kita bisa. Jadi di situ kalau nggak salah ya, Mas Ainun pengen, wah ini orang yang orang yang sangat beruntung ya, Al-Fatih ya. Bilang sangat beruntung sekali karena dia membuat portal kita bisa. Wah ini bener, ini pada saat sama ini pikirannya benar-benar seperti saya nih, wah saya beruntung sekali. Barangkali apabila kita bisa kembali ke masa lalu, mungkin saya juga pengen memiliki sebuah produk atau layanan kepada masyarakat ya, layanan sifatnya gratis yang seperti kita bisa itu. Ini kok kebetulan Mas Ainun punya pikiran yang sama, wah ini luar biasa. Berarti memang Mas Ainun ini mungkin orang lain mengenal Mas Ainun sebagai orang-orang pandai, orang dibangga, tapi yang jelas saya menjadi saksi bahwa Mas Ainun orang yang baik ya, orang yang baik. Mungkin saya kenal Mas Ainun nggak begitu lama, itu pun melalui WA ya. Saya meminta tolong Mas Ainun sekali saja. Mas Ainun berada di sini sekarang. Saya terima kasih sekali. Oke, mungkin orang tua di rumah atau adik-adik ada yang mau ditanyakan. Ini mumpung ada nih. Ini ada salah satu role model yang sudah berhasil ya. Nah, ini yang berhasil yang saat ini di Singapura, dia bekerja di sebuah perusahaan yang besar. Mungkin adik-adik yang bertanya atau orang tua yang saat ini mengikuti kelas hari ini mau bertanya? Nggak ada. Oke, cukup ya. Oke, Mas Ainun, terima kasih banyak atas kedatangannya. Saya benar-benar merasa senang sekali, merasa tersanjung karena Mas Ainun mau datang. Padahal mungkin yang ada di kelas ini mungkin bisa menjadi saksi. Saya sebetulnya tidak kenal secara dekat ya dan personal ya, tapi Mas Ainun ini tetap bersedia datang. Terima kasih Mas. Terima kasih apabila mau melanjutkan kegiatan yang lain. Kami doakan. Besok mudik nggak nih Mas? Atau tetap di Singapura? Karena ujian akhir kan yang gede, jadi kita nggak pulang kayaknya. Oh gitu ya? Ya masa-masa ujian akhir harus persiapan gitu. Oke. Ya mungkin kalau udah beres semua akhir tahun insya Allah. Oh di sini tahun ajarannya 1 tahun penuh ya. Kalau di Indonesia tahun ajaran berakhir Juli kan. Kalau di sini berakhirnya Desember. Jadi mulainya Januari, berakhirnya Desember. Kalau ujiannya tetap di akhir Mas, atau di pertengahan juga ada ujian? Ya, jadi ujian semester kalau di tengah kan sama aja. Jadi beda semester ganjil, semester genap aja kan. Gitu. Kalau di sini lagi semester ganjil, di Indonesia semester genap gitu bedanya. Nah, Kenzo itu angkat tangan ya. Kenzo mau angkat tangan. Kenzo, mau bertanya Kenzo? Ya, saya orang tuanya Kenzo. Oke, luar biasa. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya senang sekali ya kehadirannya Mas Ainun di sini. Ini saya penasaran sebenarnya Mas Ainun. Saya kan belum tahu nih anak saya ini minatnya ada nggak ke sini gitu ya. Saya pengen tahu kalau dulu perjalanan pengalaman Mas Ainun itu di umur berapa ya tertarik dengan hal-hal coding dan IT lah umumnya ya. Karena saya pengen tahu nih anak saya sampai umur berapa dia ketahuan nih bakat minatnya kemana gitu. Mungkin itu pertanyaan saya. Mas. Iya. Saya yakin beda-beda sih. Saya pribadi dulu itu baru mengenal komputer umur SMP. Terus baru mengenal programming itu sekilas doang SMA, sekilas doang. Tapi waktu SMA saya malah karena minatnya di matematika, saya fokusnya ke Olimpiade Matematika waktu itu sampai mewakili Indonesia zaman SMA. Nah, baru beneran serius coding itu di kuliah.
Dan memang setelah Mati lagi, please jangan mati lagi. terus setelah kenal lebih banyak coding dan ada kenal dengan lomba coding, bahkan waktu itu ada sampai sekarang masih ada topcoder.com itu menarik sekali, coding dapat uang gitu. Nggak tahu sekarang masih ada nggak tuh. Itu jadi kayak agak menyesal, oh iya ya kenapa nggak dari dulu aja. Tapi ya jalan belajar kita kan beda-beda. Jalan hidup manusia beda-beda. Jadi yang penting nggak berhenti explore, yang penting nggak berhenti belajar. Sesuai di hadis juga kan, minal mahdi ilal lahdi, sejak lahir sampai meninggal. Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi semua muslim sejak lahir sampai meninggal. Kan hadisnya begitu. Jadi yang penting belajar terus, explore hari yang baru, karena di hadis juga ada, kita mesti lebih baik dari hari kemarin. Kalau sekadar sama dengan hari kemarin, berarti kita itu merugi. Kan di hadis seperti itu. Jadi yang penting belajar aja hal yang baru, nggak berhenti. Mungkin kalau hari ini bukan coding, mungkin hari ini belajar minatnya yang lain, ya diikutin itu yang lain dulu. Siapa tahu nanti di masa depan kembali lagi ke minat coding dan seterusnya. Itu beda-beda jalannya. Kalau anak saya yang tua emang kebetulan aja dari kecil bahkan udah suka banget. Yang nomor 2 agak-agak dikit-dikit, yang nomor 3 juga agak-agak dikit-dikit, tapi ya diikutin aja sekarang lagi sukanya apa. Ya. Terima kasih sharingnya Mas Ainun. Oke. Alfa Hamizan, Ibu Alfa Hamizan ada? Ini tadi bertanya via chat. Bisa langsung aja Bu, Ada yang di chat ya. Oh, matematika. Iya nih, matematika ini memang gimana caranya supaya senang belajar matematika ini? Saya nggak tahu ya. Saya termasuk yang dari kecil tuh udah langsung suka aja dengan matematika gitu. Dari kecil emang ya suka aja karena seperti bisa melihat dunia itu terstruktur gitu. Jadi seperti bisa membaca dunia lah gampangannya gitu. Makanya jadi suka. Kalau di pendidikan formal memang salah satu problemnya matematika itu terlalu saklek ya, terlalu kaku ya, jadi nggak enjoy. Misalnya kalau sedang belajar penjumlahan atau pengurangan, pengalian gitu, itu kan formal sekali ya, 3 kali 5 sama dengan, terus kemudian pecahan pun jadi kayak formal sekali ini yang diajarkannya. Kalau di Singapura itu saya lihat bukan kurikulumnya ya, tapi konten dari metode pengajaran matematika itu relatif lebih interaktif ya, lebih praktek gitu, lebih hands on. Ya memang ujung-ujungnya tetap ngerjain soal-soal di teks gitu karena keperluan ujian ya. Tapi soal-soal di teks pun kebanyakannya soal cerita, malah hampir semuanya itu soal cerita. Nah, mungkin kalau mau cari inspirasi gitu bisa cari buku belajarnya Singapura ya. Bentar saya cari ini. Kayaknya kalau di lapak online pun ada ya. Nama penerbit resmi Singapura itu Marshall Cavendish. Marshall Cavendish atau itu nama orang. Nah, ini ada nih contohnya nih. Nah, primary math Marshall Cavendish. Ini activity book 1 ini berarti kelas 1 ya, kelas 1. Ya. Nah, kayak gitu tuh cara belajarnya, soal cerita semua. Soalnya itu selalu soal cerita. Ya. Nah, ada banyak yang lain juga itu bisa dipelajari. Atau kalau yang ada saya nemu kemarin itu singaporemath.com. Tapi ini untuk market Amerika ya. Itu Marshall Cavendish juga kan. Tapi website ini untuk market Amerika sebenarnya. Jadi di Amerika pun sekarang jadi populer ini buku-buku dan cara belajar matematika ala Singapura gitu. Sampai sebenarnya ada di wiki ya. Kalau kita Google Singapore Math itu ada wiki page-nya tuh. Karena itu konsep yang memang khusus gitu. Originally developed in Singapore.
pakai ini kan, 3-step learning process, konkret, pictorial, abstrak gitu. Jadi belajarnya konkret dulu, real example, real life example, terus menggunakan model, menggunakan gambar, baru kemudian masuk ke abstrak. Nah, biasanya yang bikin anak-anak puyeng dengan matematika itu karena belum apa-apa udah langsung masuk abstrak. Jadi langsung simbol, ya kan? Nggak tahu itu buat apa, kenapa simbolnya begitu, kenapa kalau perkalian ketemu pembagian itu bisa dibalik, itu kayak nggak masuk gitu kan. Nah, kalau di Singapura pakai metode visual gini, pakai metode model, jadi visual gambar, menggambar model gitu. Nah itu lebih cocok sih untuk belajar matematika, relatif lebih menyenangkan. Ngomong-ngomong soal matematika ini, sebetulnya mungkin saya sedikit menambahkan ya Mas ya. Jadi saya dulu bisa dikatakan tidak begitu suka matematika ya. Mungkin untuk Ibu Arfa Hamizan ini mungkin bisa saya sedikit sharing bahwa saya dulu itu juga orang yang tidak suka matematika. Kemudian kebetulan tempat saya kuliah, ilmu komputer itu masuknya fakultasnya matematika. Jadi saya terpaksa harus belajar matematika, walaupun nilai saya juga nggak bagus matematika. Tapi saya malah kebalik jadinya. Jadi setelah saya tertarik coding, tapi tidak tertarik matematika. Kemudian saya belajar coding, kita ketemu masalah yang harus diselesaikan dengan matematika. Nah sekarang saya merasa saya lebih mudah memahami soal matematika, dan itu yang saya terapkan ke anak saya. Selalu harus dijuruskan ke mungkin seperti metode yang Mas Saleh tadi ya. Jadi berpikirnya tidak abstrak. Jadi misalkan kita belajar perpecahan ya, mungkin pembagian sekian itu dengan donat dibagi ke sekian, seperti itu. Mungkin ada yang bertanya lagi, yang lain? Halo, ada yang lain? Kalau tidak, kita tutup ya. Oke. Oke, terima kasih Mas Ainun, waktunya sangat berharga sekali. Salam buat keluarga yang ada di sana, sehat-sehat selalu. Semoga suatu ketika kita bisa ketemu offline ya. Kita belum pernah ketemu offline, tapi sering chit-chat ya via sosial media maupun via WA. Oke, terima kasih Mas. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, kalau gitu kita kelasnya mulai sedikit lagi ya. Kita belum selesai jam 5. Nah, kita pengen mendengar hari ini, kita juga ada materi. Kakak juga pengen tahu penerimaan kalian bagaimana nih dengan materi yang terakhir nih. Ada pertanyaan? Seperti biasa kakak pengen lihat satu teman, siapa ini? Shanum, ada Shanum? Shanum, kita pengen dengar suaranya. Nggak ada ya? Ya. Halo. Halo, Shanum, oke. Shanum sedang berada di depan komputer kah ya? Pasti ya? Iya. Shanum bagaimana? So, kita pertemuan keempat, apakah bisa diterima materinya? Apakah ada kesulitan, Shanum? Bisa. Bisa ya? Oke, coba. Shanum bisa share screen bersama ayah dan bunda ya? Bisa dibantu Bapak? Share screen, Shanum. Bentar, komputernya hang. Oke, jadi nanti kita lanjut lagi Pak ya. Nanti kalau sudah normal kita diberitahu. Oke, siapa ya lagi ya? Rehan, halo Rehan. Rehan sedang aktif saat ini? Oh, enggak ada ya. Oke, kita lanjut lagi Pak ya. Farid? Farid? Kak ini bikin apaan ya?
Udah ikut. Oke. Siapa ini? Oke. Rehan, oke. Ini Rehan langsung praktek ya. Oke, kita perhatikan ya. Oke, Rehan, coba sekarang Rehan sambil pura-puranya kalian, Rehan sebagai gurunya nih, sambil menggerakkan mouse-nya, sambil menceritakan apa sih yang sedang dilakukan, jika teman-temannya tahu. Oke, Rehan ya, bisa ya, sambil menjelaskan ya. Oke, silahkan Rehan. Oke, apa nih? Jadi ini saya set timer. Jadi harus menangkap mouse-nya sebelum time-nya habis. Oke, ini udah mulai advance ini ya. Ini kreativitasnya sudah mulai berkembang. Ini saya nggak mengajarkan yang ini, tapi anak-anak sudah tahu. Oke, lanjut Rehan, sambil menjelaskan ya. Kalau win, Oke. Oke, ada dua ya. Ada win dan game over. full screen. Oke. Oke. Win. Ini belum bergerak si kucingnya. Susah digerakinnya. Menggerakkannya pakai apa ini? Keyboard atau pakai mouse? Mouse. Coba, kita pengen lihat script codingnya. Kita cek ya. Oke, di minimize. Oke, kemudian kita pengen lihat ini script yang ada di sprite 1 atau kucing yang dimana dia bergerak. Oke, naik ke atas ya. If distance, oke. Oke, sebenarnya sudah betul ya. Coba ini coba dihilangkan yang sebelah sini. Yang ini. Ini dikeluarkan, kemudian dijalankan lagi. Ya. Oke. Nah, coba Rehan. Ini ya langsung. Oke. Wah, easy banget. Ya Allah. Oke. Lagi Biku anu ya. Oke ya. Oke Rehan, apakah ada pertanyaan? Ini kelihatannya Rehan sudah mahir ya, sudah pinter ya. Sudah paham maksudnya sudah paham, kemudian fungsi-fungsi yang dari Scratch sudah paham juga. Rehan ada pertanyaan. Kita sudah 4 kali pertemuan. Apa yang Rehan masih tanyakan? Yang belum paham apa ya? Nggak ada, Mister. Sudah cukup semua ya. Oke, terima kasih Rehan ya. Kita pengen mendengar teman yang lain nih. Oke. Halo teman yang lain bagaimana? Sanum sudah tadi? Komputernya sudah nyala? Oke. Sanum bisa share screen? Belum ada animasinya. Itu masih belum ada animasinya. Oh, enggak apa-apa. Oke, kita pengen lihat ya sejauh apa Sanum bisa. Sanum kelas berapa ini? TKB. Oh, Masya Allah. TKB? Weh, ini luar biasa sekali. Oke, coba Sanum. Kita pengen lihat. Oke, ini yang pertama ya. Hati-hati. Berapa 5 tambah 5? Oke, jawabnya berapa? Oke, lanjut. 6 tambah 4. Coba kalau sekarang salah, coba. Masukkan 5. Kita pengen tahu responnya apabila aplikasinya salah. Belum ya, belum ada kontrolnya ya. Oke.
Oke, Belum jalan. belum jalan ya. Kenapa nih Sanum belum jalan? Masih kurang waktunya. Masih kurang kodenya. Masih kurang, ya. Oke, kita pengen lihat coba dalamnya seperti apa. Oke, tebak ini. Oke, kita lihat dalamnya seperti apa. Oke. Tidaknya kurang banyak. Jika tidak, mana? Mana jika tidak? Diperbesar Akila, Sanum? Nggak terlihat tempat saya. Ininya, skripnya. Skripnya ini. Ya, oke. Ini ke atas. Oke. Oke, belum ada kontrolnya ya. Tapi ini yang besar nih. Ya sebetulnya Sanum sudah paham ya, cuma skripnya kurang lengkap. Ya. Maksudnya alur kerjanya sudah paham, sudah maksud ya, semua fungsinya seperti itu. Kemudian kurang komplit misalkan seperti ini. Ini ada kondisional di sini jika dan jika tidak. Oke. Yang kedua jika, yang ini yang belum tadi ya. Ini. Oke. Yang ini harusnya pakai if then else ya, bukan if saja. Jadi sehingga kontrolnya ada kontrol apabila salah. Biasanya Sanum belajar bersama siapa? Ayah. Sama ayah ya. Oke, bagus sekali. Oh, terima kasih Bapak sudah menemani. Oke. Ya, Pak. Oke, kita lanjut ke teman yang lain ya. Makasih. Siapa yang bertanya? Siapa yang bertanya? Oke. Siapa yang bertanya lagi? Atau pengen Sekar Akila. Ya. Ada pertanyaan untuk kita pertemuan ketiga, keempat ya? Nah, Tidak. tidak bisa ya? Kak pengen lihat nih pekerjaannya. Coba kita pengen tahu. Coba Akila share screen. Oke, silakan. Nah, oke. Udah bisa ya? Oke, udah maksud ya. Oke ya, berarti kesimpulannya kalian sudah paham insya Allah ya. Oke, terima kasih Akila. Dari skripnya kita lihat sudah bagus. Oke, terima kasih. Oke, kesempatan terakhir ini. Ada yang bertanya lagi, teman-teman yang lain? Sebelum kita tutup ya, kita sudah mau jam 5. Kak, Ya. ini ada tugasnya nggak? Oke, Mirza bagaimana? Tugasnya nggak? Enggak ada. Nggak ada. Pertemuan terakhir, bukan tugas ya, tapi nanti ada tugas akhir. Nanti tugasnya adalah kalian membuat sebuah tugas akhir. Kemudian kalian nanti upload, nanti kemudian di tag ya. Kakak di tag, silahkan di tag. Kalian upload ke YouTube kalian masing-masing. Nanti kita semua grup di tag. Kemudian kita semua grup pengen lihat hasil akhirnya seperti apa. Nah ini kalau ini prosesnya lebih lama ya, mungkin nanti 2 sampai 3 minggu kalian mengerjakan. Oke ya sudah ya. Tugasnya apa ya Pak? Nah nanti kakak jelaskan. Oke, ini tapi yang terakhir ini bukan tugas ya. Ini proyek akhir. Kiranya bukan seperti itu. Gak ada pertanyaannya. Oke, kalau gitu kakak tutup.
Sebelum kakak tutup, sebelum saya close dari sesi ini, kita sudah ketemu 4 kali. Kita sudah ketemu 4 kali. Kita mulai dari yang paling basic, yaitu kalian menampilkan, kita membuat hello world yang paling basic. Yang pertama, kalian menampilkan perkenalan diri. Saya namanya siapa, seperti itu ya. Itu adalah standar biasanya. Kalian belajar bahasa pemrograman baru dengan memperkenalkan diri. Kemudian ada kondisional, ada if then else. Pertemuan kedua, if then else harus kalian pegang benar-benar ya, harus kalian pegang benar-benar. Kemudian karena kenapa? Karena itu adalah pasti akan kalian pakai dalam setiap pemrograman. Oke. Kemudian yang ketiga, pertemuan ketiga kemarin kita membahas animasi atau kita menggerakkan sprite ke kanan ke kiri. Di sana juga mengimplementasi pertemuan kedua, yaitu kondisional. Apabila bola melewati orang, maka orangnya mati dan sebagainya. Kalian sudah menguasai juga. Kemudian pertemuan hari ini adalah kita kedatangan tamu istimewa, kemudian belajar banyak ya. Nanti habis ini kalian silahkan lihat rekamannya ya. Nanti bersama Bapak Ibu kalau memungkinkan. Jadi biar Bapak Ibu, ayah bunda tahu bahwa kalian telah berbuat yang baik ya, sebaik-baiknya. Kemudian ada beberapa materi yang Bapak Ibu perlu tahu juga ya, dari pertemuan hari ini Bapak Ibu perlu tahu agar kalian belajarnya bisa berkesinambungan. Maksudnya setelah dari sini kan kelas ini sudah ditutup ya. Minggu depan sudah lebaran kita. Nah, nanti kalian harus belajar sendiri di rumah. Panduannya nanti ada di rekaman hari ini. Nanti kalian punya rekaman, silakan dilihat sendiri. Oke. Nah, sekarang tugasnya nih. Tolong nanti selain ini nanti akan kakak broadcast ke WA group ya. Jadi tugas kalian yaitu membuat project akhir. Project akhir ya, kalian catat ya. Project akhirnya terserah kalian mau bikin apa, bebas. Mau bikin game boleh. Mau bikin game, maksudnya game tembak-tembakan boleh. Kemudian game trivia, tanya jawab boleh. Atau game lari-lari, Angry Bird, petualangan itu boleh juga. Nah, caranya, ini yang paling penting ya caranya ya. Sekarang kakak mau kasih tahu caranya, sharingnya. Kita mau sharing lagi ya. Oke. Caranya seperti ini. Kalian cari ide, caranya mencari ide seperti ini. Ini ada game ya, ini ada game. Game kelas. Ini komplit ya. Ada misinya, ada targetnya, ada suaranya, komplit. Nanti kalian bikin yang seperti ini yang komplit. Bikinnya nggak harus dikirim ya, tapi caranya gini tadi. Pertama kamu yang masuk Scratch, kemudian explore. Nah, explore, kalian pengen game yang seperti apa nih? Misalkan tembak-tembakan, berarti gamenya adalah shoot, bukan shooter ya. Shooter, oke. Ada banyak pilihan nih. Space shooter, Shrek shooter, coba ini kita main game Shrek shooter ini ya. Oke. Kita coba ya. Kita mainkan dulu. Oke. Layers. Nah. Layers. Nah. Oke, apabila kalian menyukai game ini, kalian bisa namanya remix yang ada di sini. Remix itu yang ini. Nah, ini namanya remix. Remix itu adalah kalian pengen membuat game atau project akhir berdasarkan game yang kalian mainkan saat ini. Coba ya, kita remix ya. Dan klik remix. Nanti ada tulisan remixing seperti ini. Kita tunggu sebentar. Nanti ada skripnya. Kalian tidak perlu bikin dari awal. Nanti di sana ada skripnya. Nanti kalian teruskan. Agak lama ya. Nah, seperti ini. Ini ada gamenya nih. Ada sprite-nya, ada di sini, dan gamenya. Nanti kalian teruskan. Nah, sekarang tugas kalian adalah, tugas akhirnya adalah membuat game berdasarkan yang kalian sukai.
caranya seperti tadi, explore dulu. Kemudian kalian pengen membuat game apa, kalian cari, kemudian kalian pelajari skripnya, kalian buat versi kalian sendiri. Nah, kemudian mengirimkannya, silahkan rekam gamenya, direkam ya. Nanti minta tolong Bapak Ibu untuk membantu. Kemudian di-upload di YouTube atau upload di sosial media, misalkan Facebook kah, Instagram kah. Nanti setelah di-upload, kita di-tag ya, kakak di-tag, nanti kakak kasih linknya, kakak di-tag, kemudian di sana kasih linknya, nanti biar teman-teman kalian tahu, biar teman-teman kalian di luar kelas ini juga tahu bahwa kalian telah mempelajari keterampilan baru, gitu ya, paham ya, tentang tugas akhirnya ya? Paham. Paham. Oke, kita tunggu ya. Paham. Yang terakhir, Sudah paham. untuk terakhir ya, pertemuan ini adalah pertemuan terakhir. Kakak pengen meminta maaf apabila materinya ada yang kurang jelas ya. Nah, nanti apabila kalian ada sesuatu yang harus ditanyakan, silahkan bertanya kapan saja. Kalian sudah punya nomor WA saya. Silahkan bertanya. Apabila ada waktu dan kesempatan, insya Allah selalu kakak layani ya. Terus kemudian selesai kelas ini, kalian harus melanjutkan ya. Melanjutkan sampai setidaknya kalian mahir ya. Jangan bosan dulu, tapi mahir dulu ya setidaknya 3-4 kali kalian belajar Scratch, kalian mahir membuat proyek akhir, kemudian baru ganti ke pemrograman yang lain. Nah, nanti pemrograman apa yang kalian cocok, nanti kalian tadi kan sudah ada lagi ya. Di sini tadi ada namanya Python, ada namanya dan lain sebagainya. Nanti kalian lihat lagi rekaman ini. Nanti kakak doakan kalian salah satunya dari sini bisa jadi programmer yang baik gitu ya. Oke, akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu ya nanti di Lebaran, ya. Di puasa 2023 kalau masih ada ya. Oke, assalamualaikum teman-teman, adik-adik, orang tua sekalian. Waalaikumsalam.